down, I know you got me, baby. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Serina. Nah, di video kali ini kita sudah masuk ke modul 3, yaitu kita akan belajar mengenai pengenalan basic Cisco. Nah, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu Remote Cisco Real Device. Bisa kalian perhatikan, di sini terdapat kabel laptop, PC, dan switch. Pada switch itu terdapat banyak port yang disebut dengan interface. Fungsi interface yaitu dapat digunakan sebagai access point yang dapat menghasilkan internet. Jadi di sini kita akan belajar tentang remote access. Untuk meremote laptop dan juga PC, di sini terdapat console port. Kemudian bisa juga menggunakan kabel. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu remote Cisco pada paket tracer. Nah, di sini saya sudah siapkan PC dan switch. Kemudian kita akan sambungkan menggunakan kabel konsol. Nah, di sini kalian bisa pilih portnya yang ini. Terus kalian klik ke PC. Terus pilih port yang RS232. Sebenarnya kita bisa konfigurasi switch pada tampilan CLI langsung seperti ini. Namun untuk konfigurasi remote kita akan melakukannya lewat PC, yaitu dengan klik PC-nya. Terus kalian bisa ke desktop, lalu terminal. Terus kalian oke. Dapat kalian perhatikan di sini terdapat tulisan switch yang artinya kita telah berhasil meremote switch-nya. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu Basic Command Cisco. Perhatikan di sini terdapat tanda ini nih, lebih, yang menandakan kita sedang berada di user mode. Kita bisa ketik tanda tanya. Maka bisa kita lihat pada user mode izin akses sangatlah terbatas. Kita bisa coba akses mode lain dengan mengetikkan enable. Maka kita sudah berada di privilege mode. Jika kita tekan tanda tanya lagi, maka di sini akan muncul akses di mode ini lebih banyak. Bisa kita lihat terdapat more. Jika kita klik enter, maka itu akan memunculkan satu komen selanjutnya atau di bawahnya. Lalu jika kita tekan spasi, maka akan memunculkan semua komen. Selanjutnya ada juga global mode. Kita bisa masuk dengan mengetikkan conf t. Kita sudah masuk ke dalam global mode. Di sini kita klik tanda tanya lagi. Pada global mode kita memiliki lebih banyak akses lagi dan juga kita bisa melakukan konfigurasi. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu service password encryption. Langsung saja kita coba untuk memberikan password di switch kita agar switchnya lebih aman. Kita bisa enak. Nah, untuk membuat password, kita bisa ketik saja enable password. Misalkan passwordnya itu 123. Terus kita enter. Lalu kita exit. Lalu kita coba masuk ke mode privilege lagi. Maka di sini akan diminta untuk memasukkan password. Saya masukkan passwordnya. Kemudian apabila kalian lupa dengan passwordnya, bisa ketikkan show run. Nah, bisa diperhatikan di sini akan muncul password yang telah kita setting. Tetapi dengan menggunakan enable password saja ternyata belum secure. Maka kita bisa gunakan yang namanya enable secret. Kalian bisa tekan Ctrl+X dulu. Lalu kalian masuk ke global mode. Kemudian kita ketik enable secret. Misalkan Serina. Lalu kita bisa exit. Kita exit dulu.
Lalu kalian bisa ini lagi. Nah, lalu coba kalian masukkan password secretnya ya. Maka kita telah berhasil masuk ke mode privilege dengan menggunakan enable secret. Di sini kita coba cek dengan show run. Nah, bisa kalian lihat pada enable secret untuk passwordnya tidak terlihat, yang mana ia menjadi lebih secure. Sedangkan enable password itu terpampang jelas. Itu 1, 2, 3. Kita juga bisa membuat enable password menjadi tidak terlihat seperti di enable secret. Caranya bisa Ctrl+X dulu, lalu kalian conf t, lalu ketikkan service, password, min, encryption. Setelah kita enter, kita masuk ke mode privilege lagi. Show run. Nah, di sini keduanya sudah sama-sama tidak terlihat. Namun, tetap saja, walau kita sudah mengubah enable password menjadi sebuah encryption, tetap tidak aman, karena bisa dicek melalui browser. Jadi, nantinya kode ini bisa kita copy dan saling melalui browser. Dan nantinya akan terlihat password yang kita gunakan. Jadi, tetap lebih aman menggunakan enable secret. Oke, kita langsung masuk ke materi yang terakhir, yaitu konfigurasi IP address pada Cisco router. Di sini saya sudah menambahkan sebuah router 2811 dan terdapat 3 buah PC yang terhubung oleh kabel automatic. Tapi khusus untuk PC 3 kita gunakan kabel strap. Nah, di sini perhatikan pada IP address-nya. Network di antara switch dan router IP-nya adalah 10.10.10.0/24. Kemudian dari router dan yang mengarah ke switch itu IP-nya adalah 10.10.10.1/24. Lalu IP untuk PC 1 adalah 10.10.10.2/24 dan untuk PC 2 adalah 10.10.10.3/24. Lalu network di antara router dan PC 3 kita akan menggunakan 20.20.20.0/24. Sedangkan untuk IP yang mengarah ke PC 3 kita akan gunakan IP 20.20.20.1/24 dan PC 3-nya itu 20.20.20.2/24. Jika sudah, kita bisa konfigurasikan secara CLI pada router dulu. Terus kalian ke config. Dilihat di sini bahwa FA0/0 merupakan interface yang mengarah ke switch dan FA0/1 merupakan interface yang mengarah ke PC 3. Di sini kita akan konfigurasi yang mengarah ke switch terlebih dulu, yaitu FA0/0. Kalian bisa ketikkan N, lalu conf t. Nah, di sini kita bisa masuk ke interface 00 dengan mengetikkan interface FA0/0. Lalu masukkan IP-nya dengan ketikan IP address 10.10.10.1. Lalu netmax-nya subnet max-nya 255. Nah, setelah di enter, kita aktifkan interface FA0/0-nya dengan no shutdown. Maka, untuk interface yang mengarah ke switch sudah selesai. Jadi, kita bisa lanjut ke interface yang satunya lagi dengan exit. Kemudian kita masuk ke interface FA0/1. Interface FA0/1. Enter.
Nah, masukkan IP dan subnet max-nya seperti tadi. IP address 20.20.20.1. Subnet max-nya sama. Terus kita enter. Lalu jangan lupa untuk mengaktifkannya dengan no shutdown. Selanjutnya, kita konfigurasi di masing-masing PC sesuai dengan IP yang sudah dituliskan sebelumnya. Nah, di sini setelah mengisi IP, jangan lupa untuk menambahkan gateway pada kolom default gateway. Jadi, gateway adalah jalan, yakni jalan agar kelompok yang ini itu dapat berkomunikasi dengan kelompok yang PC3. Karena jalannya melalui router, kita bisa gunakan IP yang telah kita konfigurasi sebelumnya. Oleh karena itu, untuk gateway-nya, itu kita isikan di sini 10.10.10.1. Nah, begitu juga kita isikan pada PC2 dan PC3-nya. Namun, untuk PC3, gateway-nya adalah 20.20.20.1/24. Nah, sudah, kita bisa tes koneksi di kedua kelompok ini. Nah, di sini untuk percobaan pertama biasanya akan violet. Jadi, bisa kita coba lagi yang kedua. Maka di sini akan memberikan keterangan successful. Jika sudah berhasil untuk konfigurasi agar semua PC dapat saling terhubung, kemudian terdapat basic command lagi, yaitu command N. Di sini, apabila kita menggunakan perintah exit, kita akan berada di global mode. Tetapi, apabila kita menggunakan perintah N, kita langsung keluar dari interface FA0/0 dan langsung masuk ke mode privilege. Jadi, hanya itu perbedaan dari exit dan N ya teman-teman. Oke, cukup sampai sini saja praktek di video kali ini. Next tonton lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.